ini kan buat menarik investasi, sebenarnya gimana sih mudaratnya? Jadi kalau kita bicara miras itu minuman keras, makna dari kita namanya minuman yang memabukkan, disebutkan dalam Al-Quran namanya khamar. Di khamar satu kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Wa kullu muskirin najisun, setiap yang memabukkan itu najis. Ya. Jadi kalau bicara soal manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi jelas disebutkan ada khamr, ada maisir, ada judi, ya, ada yang memabukkan. Di dalamnya memang ada manfaatnya, tapi ismnya, dosanya, mudaratnya itu lebih banyak. Contoh begini, kalau ada investasi miras itu pasti ada pajak yang masuk, manfaat. Ada tenaga kerja yang bekerja, itu manfaat jelas. Tapi dosanya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak, mafsadahnya lebih besar. Contohnya apa? Orang yang mengkonsumsi miras, akalnya jadi rusak. Anak-anak sekolah bisa gendeng gitu. Orang-orang yang tua pun bisa nggak jelas nanti dengan keluarganya. Lain pada pencernaannya, itu kan mudaratnya. Ternyata di Sulawesi Utara itu disebutkan pada tahun 2011, ya data lama, tapi misalnya pasti relevan, 70% dari kriminalitas itu karena efek minuman keras. Dan ternyata data dari WHO itu 1/20 kematian dunia itu karena miras. Memang lebih banyak ya di Eropa, seperti Amerika juga. Nah, apakah ini mau diekspor ke Indonesia? Apa diimpor ke Indonesia? Dan kita melegalkan miras. Oleh karena itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan yang sekian banyak tadi, kriminalitas, kematian, kerusakan, kehancuran, semua itu harus didahulukan daripada maslahat, ya, yang akan kita dapat dari ekonomi, dari bisnis, dari pajak. Dan untuk merecovery kerusakan yang ditimbulkan oleh miras ini dari pajak yang didapat, itu nggak seimbang. Jadi tidak sepadan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita melegalkan. Alasannya karena ini berkenaan dengan local wisdom, kearifan lokal. Di tempat-tempat itu kalau memang itu membahayakan, pemerintah itu harus mengarahkan. Makanya kalau kami menyampaikan di 4 tempat, Bali, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara, ini Pak karena banyak non-muslim, nggak apa-apa bagi mereka itu umpamanya tidak haram. Nggak juga, itu warga negara kita. Kalau bicara soal ukhuwah watoniyah, ini sama-sama penduduk Indonesia, sama-sama calon pemimpin bangsa, jangan dirusak generasinya. Jadi ada ukhuwah insani kemanusiaan. Bedanya manusia dengan yang lain ada pada akal. Al-hayawanun natiq. Bedanya kita dengan yang lain adalah akal kita. Kalau akal kita udah nggak berfungsi, kita bisa lebih jelek daripada hewan itu. Oleh karena itu, kesempatan saya ingin menolak juga orang yang berargumentasi, ternyata menurut Syekh Ali Jum'ah di masjid itu fatwanya boleh menjual miras kepada non-muslim, bahkan diproduksi di Arab, dikirim ke Eropa, dijual ke non-muslim. Itu juga ditentang, ya. Pertama oleh siapa? Oleh Mufti Resmi Jumhur, ya Syekh Nasir Wasil kalau nggak salah itu namanya, menyebutkan dia menolak terhadap fatwa itu. Yang jelas fakultas, ya Amid di Rosa Islamiyah di Al-Azhar itu, Syekh Sa'ad Soleh itu menolak juga terhadap pendapat terhadap fatwa ini. Dan juga Syekh An-Nawawi itu menyebutkan tentang haramnya khamar ajma'al muslimun, ya, ajma'al ulama sudah sepakat bahwa itu haram, dan itu tidak memandang tempat dan tidak memandang kepada siapapun yang dijualnya. Di samping itu, di samping fatwa itu juga ditolak oleh ulama yang lain, juga kondisinya berbeda. Di tempat kita yang 4 tempat itu, di dalam PP nomor 10 itu kan boleh berinvestasi, ya. Nah, di investasi itu penjualannya nggak ada pembatasan kepada non muslim. Jadi andaikan nanti di Bali diproduksi di sana mayoritas non muslim atau di NTT, tidak berarti orang muslim dilarang untuk membeli. Berarti fatwa ini nggak relevan untuk konteks Indonesia. Andaikan mau diambil pun, apalagi kita mengambil kaul jumhur, ya, tidak ada tempat dan tidak ada
perbedaan antara siapa yang membeli. Yang penting disebutkan berkenaan dengan khamr ini sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa muqtasiraha wa hamilha wal mahmulata ilaihi, rawahu Ahmad wa Tabrani an Ibnu Umar. Hadis ini menyebutkan khamr itu diharamkan bagi yang minum, ya, bahwa yang bawa, yang nyimpan, yang bikin, ya. Jadi kalau sekarang itu dan tempat ya di mana dia juga melakukan produksi, orang-orang itu juga haram. Jadi kalau kita mengharamkan khamr, bukan hanya yang minum, yang bikin, pelayannya, produksinya, termasuk adalah pemangku kebijakan yang menghalalkan investasi miras. Kemudian dia menjualnya haram, maka yang memperbolehkan pun juga haram. Ini tanggung jawab ulama untuk disampaikan kepada umat. Mengapa fatwa ulama dikeluarkan nomor 11 tahun 2009 tentang haramnya, ya, hukum haramnya alkohol. Karena memang alkohol macam-macam. Di alkohol itu disebutkan yang memabukkan adalah haram, kullu muskirin haram. Nah, kalau dibilang berdalil, pemerintah ini berdalil katanya hanya 4 daerah nih Pak, Bali, NTT, Sulut, dan Papua yang notabene miras udah jadi tradisi. Gimana Pak kalau ke situ? Kalau gimana? Pemerintah ini kan berdalih katanya hanya 4 daerah seperti Bali, NTT, Sulut, dan Papua yang notabene miras sudah jadi tradisi gitu Pak. Nah, gimana sih Pak dengan alasan itu pemerintah? Jadi tradisi itu tidak berarti menjadi legitimasi untuk kita melegalkan. Negara itu harus membuat warga negaranya cerdas, membuat masyarakatnya itu sehat. Jadi kalau memang tidak sehat di suatu daerah, jangan dibiarkan karena itu turun-temurun. Dan yang kedua, yang disebut dengan lokal wisdom, kearifan lokal. Orang mabuk itu arifnya dari mana? Orang mabuk itu udah akalnya hilang, ngomongnya ngaco, jadi nggak ada kearifan. Jadi lokalnya ya, tapi arifnya enggak. Dan ini bukan hanya lokal kok, seluruh dunia. Maka dakwah kita selamanya akan menyampaikan agar umat Islam khususnya itu menjauhi dari minum-minuman keras. Bahkan kita mendakwahkan kepada yang lain pun, karena manusia itu adalah kelebihannya adalah akal, dan itu adalah akalnya itu harus dipelihara. Makin tinggi akalnya, makin waras akalnya, makin terhormat kita. Bahkan dengan akal kita menemukan Allah. Dan di dalam PP itu kan tidak membatasi 4 loh. Sementara 4 dalam poin berikutnya dapat dilakukan di provinsi lain dengan pengajuan dari gubernur. Berarti nanti seluruh Indonesia bisa legal semua dengan pola seperti PP itu. Oleh karena itu saya pikir ulama sudah bersuara, masyarakat sudah bersuara, MPR juga sudah bersuara. Sehingga pemerintah dalam hal ini melakukan, ya, pemerintah dalam ini melakukan akomodasi terhadap aspirasi rakyat. Ini untuk kepentingan bangsa di masa akan datang. Jadi kearifan lokal sudah tidak arif, dibilang lokal bukan lokal, ini adalah isu turun-temurun sejak dulu, ya, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hal-hal yang memang bertentangan dengan semangat ketuhanan yang Maha Esa, ya, semangat dengan di mana kita ini berdasarkan agama. Tidak ada agama pun yang melegalkan terhadap minum-minuman keras ini. Oleh karena itu, untuk kembali kepada kepancasilaan kita, kembali kepada cara hidup yang memang berbudaya dan akal manusia, dan kita akan ditantang dengan tantangan persaingan global, di mana negara maju itu bukan sumber daya alamnya yang baik, tapi karena sumber daya manusianya. Kalau daerah-daerah tadi yang cukup subur, ya, dari 4 provinsi itu, lalu masyarakatnya, rakyatnya gedek-gedek semua, maka setelah itu penjajahan, proxy war, penjajahan akal masyarakat setempat. Sehingga tidak ada yang cerdas, tidak ada yang baik, tidak ada yang maju. Akhirnya apa? Orang luar yang mengelola. Kalau tidak dari provinsi luar, bisa negara luar yang mengelola. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak dipinterkan, akalnya tidak dicerdaskan. Mungkin terakhir Pak Khalil, sebenarnya melihat dampaknya yang akan terjadi akan lalu
antisipasinya gimana sih dampak buruknya ini terjadi gitu? Ya antisipasi jangan minum. Jadi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Maka hilangkan kesempatan untuk mendapatkan minuman keras ini. Sekarang saja tidak dilegalkan, dulu masih tertutup, belum menjadi terbuka sebagai investasi. Kita sudah nggak bisa kok melarang miras dengan sejenisnya itu. Ya, termasuk juga dengan pil-pilnya itu, apa yang memabukkan bagi kita, bukan hanya minuman keras saja yang memabukkan semuanya. Ditahan, dilarang, dijaga, itu aja kita nggak bisa melokalisir atau juga mencegah masuknya dari minuman keras ini, dari yang memabukkan ini, apalagi dilegalkan. Di 4 provinsi kan tidak mungkin tidak keluar, orang datang ke sana lalu dibawa keluar. Kita tahulah bagaimana lemahnya kita melakukan pengawasan di dalam praktek lapangan itu. Apalagi nanti ini ada umpamanya berkenaan dengan kebutuhan orang. Yang butuh ini orang akalnya nggak normal, kenapa? Sudah biasa mabuk. Maka tidak lagi bicara norma, tak lagi bicara aturan, tak lagi bicara soal kebudayaan, tak lagi bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, tidak bicara lagi soal agama yang mesti mereka dapat. Kalau sudah generasi seperti ini, bisa dibayangkan 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang hancurlah Indonesia kalau kita dibiarkan untuk anak-anak kita hilang kecerdasannya, hilang akalnya, dan hilang daya saingnya karena ya dicekokin dengan minuman keras itu.